first run Ortus 8 Hyperfuse. Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. Tonight, let me take you for a ride, for a ride. Tentang sepatu ini, saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa saya membeli sepatu ini dengan uang saya sendiri, tidak didukung atau tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan dalam video ini, baik positif maupun negatifnya tentang Ortus 8 Hyperfuse ini adalah murni pendapat pribadi saya. Jadi Ortus 8 telah mengeluarkan line up sepatu performance-nya. Ini adalah line up yang kedua. Yang pertama adalah Hyperglide, kemudian yang kedua ini adalah Hyperfuse. Perbedaannya untuk Hyperglide sendiri untuk short distance 10K ke bawah, sedangkan ini untuk long distance, jadi jaraknya lebih jauh dibandingkan Hyperglide lah peruntukannya untuk Hyperfuse ini sendiri. Spesifikasi dari sepatu ini, beratnya sendiri sekitar 295 gram di ukuran saya 42. Kemudian untuk milimeter dropnya 5 mm, yang mana itu cukup sedikit ya dibanding sepatu-sepatu lari yang lain, tapi masih banyak juga sih sebenarnya yang menggunakan milimeter 5 sampai 4 pun juga ada yang menggunakan sepatu lari yang menggunakan milimeter segitu. Kemudian di bagian upper ini bahannya adalah mesh, ada kalau kelihatannya sih cukup breathable ya karena banyak rongga-rongganya di bagian kanan kiri. Jadi dia kayak rajut ya, di sebelah sini tuh kayak knit, tapi ya nggak semuanya, tapi ya nggak selembut bahan rajut lah, dia polyester tetap meshnya ini. Kemudian di bagian heel tabnya di sini cukup keras, ini ada strukturnya di sini cukup tangguh banget, dipencet nggak bisa ditekuk ya, jadi ini cukup mengcounter heel kita dengan baik. Kemudian di bagian collarnya itu paddingnya cukup tebel. Nah ini paddingnya bisa dilihat di sini tebel banget. Tapi paddingnya itu cuman separuh ya. Jadi kalau tingginya segini itu separuh dari tengah ke atas paddingnya tebel, dari tengah ke bawah itu nggak ada paddingnya. Jadi tengah ke atas aja untuk paddingnya, yang fungsinya untuk menggenggam tumit kita dengan baik. Jadi nggak gampang slip ke atas gitu ya. Di bagian heel counternya juga ini keras, itu tujuannya untuk biar nggak sampai slip di bagian heel kita. Cukup puas sih saya untuk bagian heel tabnya. Kemudian untuk midsole-nya sendiri dia pakai Cumulus foam. Jadi di sini dia Cumulus foam. Kalau informasi yang saya dapatkan sih sama-sama menggunakan Cumulus foam untuk Hyperfuse dan Hyperglide ini, tapi tingkat bouncy, tingkat kekenyalannya itu berbeda. Jadi kalau ini tuh cukup ini ya, cukup kenyal banget, bisa dilihat ini kayak gini, dipencet aja kayak gini. Jadi dan saya rasakan juga cukup empuk memang untuk Cumulus foamnya. Kemudian di bagian outsole dia ada rubbernya yang berwarna hitam ini, itu di placement tertentu aja. Untuk yang putih ini exposed midsole, jadi midsole yang kelihatan, cuman dikasih pattern sedikit. Jadi ini sebenarnya midsole sama kayak yang ini, cuman dia dikasih pattern biar membantu rubbernya untuk mempunyai cengkraman yang lebih lah pada saat kita berlari. Nah sekarang kita akan memasuki kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini. Kita mulai dari kekurangannya terlebih dahulu. Pertama, jadi pada saat saya menggunakan di sini runner's knot, di sini kan saya copot dulu ya. Di sini kan ada runner's knotnya ya, ada lubang tambahannya di sini. Saya terbiasa menggunakan runner's knot biar cengkramannya uppernya itu enak gitu, upper fitnya. Nah, lidahnya itu pendek banget. Untuk tangnya sendiri itu pendek banget. Saya ini adalah sepatu dengan lidah terpendek yang pernah saya coba. Jadi sebelumnya belum pernah saya mencoba sepatu dengan lidah sependek ini. Jadi mungkin tujuannya biar ankle kita itu bergerak bebas ke depan gitu ya, nggak menghalangi ankle kita pada saat
strike ke tanah. Tapi menurut saya kurang efektif karena dia bahannya agak keras, bahannya agak tebel. Jadi pada saat teman-teman tidak menggunakan kaos kaki yang sampai tingginya menutupi tangnya ini akan tergesek-gesek, jadi bisa menyebabkan blister. Jadi lebih baik menggunakan kaos kaki yang melebihi tingginya tang ini. Kemudian hal yang saya sukai dari sepatu ini agak berat ya, 290 hampir 300 gram itu menurut saya cukup berat sepatunya. Tapi memang peruntukan dari sepatu ini kan easy long run gitu ya. Jadi nggak bisa dipakai kenceng karena memang beratnya 290-300 gram. Menjadikan kalau mau pace yang tinggi, saya rasa butuh tenaga yang ekstra. Tapi untuk comfy dan kenyamanannya sendiri luar biasa sih. Jadi mulai dari padding di bagian kolarnya itu udah tebel banget. Ini tuh bikin kita nyaman banget. Dan juga bagian uppernya itu bahannya fit, enak banget. Nggak terlalu longgar, nggak terlalu sempit, pas banget sih menurut saya. Kemudian di bagian heel tabnya ini juga nyaman, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek, jadi cukup gitu ya. Untuk di bagian tangnya aja nih menurut saya yang masih sedikit kurang nyaman kalau misalnya kita nggak pakai kaos kaki tinggi. Kemudian di bagian midsole-nya sendiri, nah ini yang saya kaget banget gitu ya. Udah banyak sebenarnya sepatu-sepatu lari brand lokal yang menyebutkan mampu diajak jarak sekian sampai full marathon dan sebagainya. Tapi menurut saya ini adalah sepatu pertama yang memang mempunyai spesifikasi proteksi yang cukup untuk dibawa beneran long run gitu ya. Jadi kalau long run itu yang kita butuhkan adalah proteksi di kaki kita. Pada saat kita strike ke tanah itu harusnya nggak terlalu kerasa ground contact-nya. Kemudian feel nyamannya dan adem yang kita harapkan pada saat sepatu yang kita gunakan untuk long run. Nah, menurut saya sepatu ini sudah mengakomodir itu semua. Untuk midsole-nya sendiri nyaman banget, empuk banget. Ini adalah midsole paling empuk sepatu lokal yang pernah saya coba. Kemudian uppernya juga nyaman dan juga breathable karena lubangnya cukup lumayan sih menurut saya. Kemudian untuk di bagian outsole saya belum merasakan banyak karena memang baru saya pakai first run 5K aja. Semoga aja ini tahan durability-nya. Oh iya, dan untuk tingkat kekenyalannya kenapa bisa tinggi banget gitu ya, karena memang hardness-nya diturunkan sehingga dia nggak terlalu keras dari cumulus foam-nya ini. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa umurnya tidak akan selama midsole-midsole yang lain. Jadi pasti akan ada terkompres, jadi akan turun untuk midsole-nya sendiri. Sebenarnya kasus seperti itu nggak cuma sepatu ini aja, tapi memang kalau midsole-nya yang cenderung empuk itu akan lebih ada umurnya lebih pendek. Foam-nya itu suatu saat akan tidak terasa lagi empuknya gitu, jadi sudah terkompres. Pada saat saya menggunakan sepatu Asics Nova Blast, nah teman saya juga ada yang menggunakan sepatu itu dan sudah 300 km, itu sudah mulai ada perbedaan antara pada saat kita gunakan sampai ke kilometer ke-300 itu sudah mulai ada perbedaan karena memang sepatunya empuk dan sedikit terkompres. Semoga sepatu ini mempunyai durability midsole yang mumpuni, jadi nggak cuman 100 km mungkin ya sudah mulai terasa. Lebih baik semoga aja durability-nya panjang untuk sepatu ini. Untuk size guide-nya sendiri dari sepatu ini true size, jadi kalau misalnya teman-teman pakai biasa ukuran berapa, nah itu yang digunakan. Saya biasa pakai ukuran 42, saya pakai sepatu ini juga ukuran 42. Cuman kalau saya harus menggunakan kaos kaki yang tebal, karena kalau kaos kaki tipis agak kegedean dikit gitu ya kalau saya menggunakan sepatu ini. Jadi harus pakai kaos kaki tebal kalau saya. Tapi teman-teman jangan hati-hati, terutama buat yang kakinya lebar, karena bagian toe box-nya itu cukup narrow di bagian tapak yang depan ini. Kantong untuk jari-jari kita itu agak narrow, jadi nggak lebar banget. Jadi seandainya benar-benar kakinya memang lebar sekali, alangkah baiknya upsize gitu ya. Untuk harganya sendiri saya mendapatkan dengan harga 380-an, di bawah 400 lah. Persaingan sepatu-sepatu lokal running itu harganya memang sekitar segitu ya. Saya mendapatkan GE juga 380-an, harganya Futo juga sekitar 380-an. Kemudian harganya Hyperfuse ini juga 380-an. Jadi
untuk harga saya rasa cukup bersaing untuk sepatu ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Hyperfuse dari Ortus 8 ini. Mungkin akan saya coba lari dan kemudian beberapa kilometer atau mungkin saat sudah 100 km akan saya review kembali bagaimana rasanya menggunakan sepatu ini pada saat long run dan berbagai macam latihan. Jangan lupa subscribe channel ini agar saya selalu semangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.